Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandini Fitria Syadira, NPM 1911031037. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai salah satu kasus yang terkait dengan audit EDP pada perusahaan pendanaan ekuitas Amerika atau Equity Funding Corporation of America. Jadi, perusahaan pendanaan ekuitas Amerika atau Equity Funding Corporation of America atau EFCA mulai menjual asuransi jiwa pada awal tahun 1960-an dengan sentuhan inovatif yang menggabungkan keamanan asuransi jiwa tradisional dengan potensi pertumbuhan reksadana saham. Perusahaan akan menjual reksadana kepada pelanggan yang kemudian akan meminjam dana tersebut untuk membeli asuransi jiwa. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa pengembalian reksadana akan cukup untuk membayar premi polis asuransi. Perkenalkan, nama saya Heri Dwi Agung Laksono dengan NPM 191103104 Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Penipuan tersebut dimulai pada tahun 1964 ketika EFCA menghadapi tenggat waktu untuk menyelesaikan dan menerbitkan laporan tahunannya. Komputer mainframe baru yang dimiliki perusahaan tidak dapat menghasilkan angka yang dibutuhkan dengan tepat waktu. Stanley Goldblum selaku CEO perusahaan memerintahkan entry akuntansi fiktif agar dibuat pada laporan keuangan perusahaan untuk memenuhi tenggat waktu. Goldblum dan karyawan EFCA lainnya melanjutkan penipuan ini dengan membuat polis asuransi jiwa palsu untuk menghasilkan pendapatan yang diharapkan mendukung entry palsu sebelumnya. Perusahaan kemudian mengasuransikan kembali polis palsu ini dengan sejumlah perusahaan asuransi lain dan bahkan memalsukan kematian beberapa orang. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jonas Tarigan dengan NPM 191103109. Penipuan tersebut telah mencapai proporsi yang sangat besar, dengan puluhan ribu polis palsu dan hampir 2 miliar dolar Amerika. Pendapatan perusahaan tidak ada selama beberapa tahun. Komponen yang paling mengejutkan adalah jumlah karyawan yang ikut berpartisipasi dalam penipuan tersebut. Jaksa telah mendakwa 22 karyawan dan beberapa lusin karyawan yang berada di dalam perusahaan telah mengetahui terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pada tahun 1973, salah satu karyawan yang merasa sakit hati dan telah dipecat oleh perusahaan melaporkan skema penipuan tersebut kepada Ray Driggs, seorang analis di Wall Street yang meliput terkait industri asuransi. Ray Driggs melakukan penelitiannya sendiri dan berdiskusi terkait dengan perusahaan kepada investor institusional. Berdasarkan hasil penelitian Ray Driggs, investor institusional telah melakukan penjualan saham perusahaan tersebut sebelum penipuan perusahaan tersebut menjadi pengetahuan umum kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Vira Indah Sabila, NPM 19510310101. Kasus tersebut mengarah pada pembentukan presiden hukum baru tentang insider trading. Setelah penipuan diketahui publik, Securities and Exchange Commission mengecam Driggs karena membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran Securities Exchange Act of 1934 dan Rule 10B-5 yang melarang insider trading. Driggs melawan kecaman melalui beberapa banding sampai ke Mahkamah Agung pada tahun 1983. Pengadilan memenangkan dan mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi karena Driggs tidak memiliki kewajiban fidusia kepada pemegang saham IFCA dan tidak menyalahgunakan atau secara ilegal memperoleh informasi. Sekian. Saya Gazokanain NPM 19510311029. Selanjutnya yaitu penipuan di EFCA dianggap oleh beberapa orang sebagai penipuan berbasis komputer yang pertama. Karena pembuatan dokumen palsu tersebut diperlukan untuk mendukung kebijakan palsu menjadi sangat rumit, sehingga perusahaan mulai menggunakan komputer untuk mengotomatiskan penipuan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.